Jadi kita tidak dalam rangka untuk menjelek-jelekan Pak Cahyokumolo, bukan. Kita sedang membela satu nilai dan cita-cita yang mau kita pelihara ke depan. Betapapun susahnya, meskipun tadi Pak Fadlizon juga sudah bilang bagaimana polisi di zaman Pilkada DKI juga mengalami situasi-situasi yang sulit, terlepas positif ataupun negatif. Tapi polisi bisa jadi hero, jadi pahlawan kalau menolak. Jadi jangan menggunakan kesempatan-kesempatan tipis hanya di Undang-Undang pasal 28 ayat 3 plus penjelasannya. Ada cita-cita lain yang lebih baik gitu. Nah, saya mau masuk ke masalah yang berikutnya soal kenapa sampai harus ngotot. Sampai saya mohon maaf kalau ngelihat Pak Cahyokumolo di beberapa televisi, dia sampai bilang, menurut saya argumentasinya sudah tidak hukum lagi yang harusnya jadi panglima. Sampai dia bilang, saya terima resikonya apapun yang terjadi. Menurut saya mohon maaf ini nggak baik. Menunjukkan satu level menteri mengatakan bahwa saya buat keputusan seperti ini dan saya bersedia tanggung jawab. Karena begini, ini semua masalah hukumnya junto. Terus kalau ada kesalahan, mengadilinya seperti apa, Pak? Kita menuntut kompensasi, sanksi dengan cara apa? Ketika kita mematerialkan menuntut pertanggungjawaban terhadap kesalahan tersebut. Satu, ini polisi, kita mau lapor polisi, kata orang jeruk makan jeruk. Kita mau lapor kemana? Mendagrinya, ke Komisi Aparatur Sipil Negara, administratif, ujungnya rekomendasi, makan waktu lama. Kita mau bawa ke pengadilan, mematerialkannya lama, butuh waktu. Jadi ini memang di satu sisi menunjukkan bagaimana gambaran hukum kita hari ini dari sisi norma untuk membangun polisinya memungkinkan, tetapi norma untuk mengoreksinya justru menihilkan arti dari hukum itu sendiri karena tidak ada mekanismenya. Dalam pengalaman saya ataupun banyak teman-teman ketika berurusan sama polisi, mengkriminalkan polisi itu nggak gampang, Pak Karni. Mendalilkan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh polisi jika ada kesalahan itu tidak mudah. Menteri juga tidak mudah apalagi. Nah, jadi saya mau bilang bahwa pikirkan juga, kenapa saya bicara seperti ini, saya coba kasih beberapa ilustrasi lain lagi. Coba kita lihat Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Ya kan? Yang boleh menangani konflik sosial itu salah satunya polisi. Salah satunya polisi. Ada tentara juga, lalu ada juga aparatur bupati ataupun misalnya gubernur. Lalu kita lihat misalnya kewenangan di Undang-Undang Mineral dan Batu Bara misalnya. Ada level izin, Undang-Undang Pemda yang baru nomor 23 tahun 2014. Kewenangan bupati ditarik ke gubernur. Di situ bisa ada tumpang tindih. Tugas gubernur yang bisa memberikan rekomendasi, izin, itu ada gubernur punya ruangnya. Di Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, polisi harus berdiri sebagai penyelesai bagian dari resolusi konflik. Ini saya cuma ambil sedikit-sedikit aja dari undang. Tapi saya mau menggambarkan bagaimana bisa tumpang tindih nanti. Nah, dua orang jenderal yang pasti nanti didiskusikan oleh Pak Arief, Pak Gatot. Saya melihat Pak Arief orang yang cukup dedicated sama masalah SDM di dalam Mabes Polri selama beberapa bulan atau tahun belakangan ini. Membahas itu, muncul dua orang, tapi ditempatkan pada situasi-situasi yang menjebak polisi itu sendiri. Ditarik pada kepentingan bisnis, ditarik pada kepentingan fungsi polisinya, tapi dia harus berdiri sebagai gubernur. Pertanyaan saya, ketika dia PLT, gubernur, dia polisi atau dia gubernur? Namanya dari polisi, ya polisi yang jadi pejabat gubernur. Itu kan kata Bang Karni, tapi kan sudah tidak dikenal. Dilempar sekarang ke Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam. Saya mau ingatkan bahwa Jenderal Wiranto adalah Jenderal ABRI yang menyusun konsep reformasi TNI.
waktu itu. Dokumennya kalau tidak salah reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi. Pak Sisno mungkin zamannya Pak Sisno nih ya, betul ya. Yang mimpin adalah Pak Wiranto. Dan di dokumen itu yang tipis tersebut dan diterbitkan oleh Mabes ABRI jelas bahwa ABRI yang otomatis adalah Polri juga ya, Pak Salim Said ya, itu diakui kesalahannya, fungsi kekaryaannya itu diakui sebagai kesalahan. Dokumen itu sudah hilang dimakan zaman, tapi saya masih punya di rumah. Yang mau baca silakan telepon saya, ya kan. Pak Salim Said pasti punya juga. Nah, di situ polisi bagian dari ABRI. ABRI itu diakui dalam dokumen tersebut yang disusun oleh Mabes ABRI waktu itu yang dipimpin oleh Pak Wiranto, salah melakukan tugas-tugas kekaryaan. Meskipun hari ini tentara dan polisi sudah kemana-mana. Sedikit tadi saya buat Pak Gatot. Pak Gatot memberikan contoh yang menurut saya tidak tepat. Kalau bahwa polisi banyak di mana-mana. Di mana-mana ada di OJK, ada di KPK dan lain. Itu tugasnya masih inline penegakan hukum. Seiring sekata, senafas seia dalam tujuan. Tetapi bahwa kalau kita lihat jiwa dari Undang-Undang 23 tahun 2014 soal Pemda, fungsinya dia menempatkan polisi pada satu pilar. Demikian juga kan yang diakui oleh Undang-Undang Polri nomor 2 bahwa suportif terhadap pemerintahan daerah. Tapi menurut saya kita jangan permisif dan mencari pembenaran. Saya menganggap bahwa saya bersedia dikoreksi, tapi saya melihat bahwa saya mohon maaf Pak Sony dan yang lain-lain hidup dari sela-sela undang-undang yang tidak rapat, tidak connect. Buat apa sih kita bertahan untuk mencari pembenaran sebuah kebijakan hanya dari celah-celah hukum tersebut? Jika di sampingnya si celah-celah itu masih ada aturan yang sebetulnya lebih bisa membangun marwah baik kantornya Pak Cahyokumolo maupun kantor Mabes Polri. Nah menurut saya begitu sih Bang Karni. Jadi menurut saya secara hukum ini sudah jelas. Saya yakin nanti Pak Irman nanti akan menjelaskan dengan sangat baik. Tapi buat saya ada alternatif lain. Ada alternatif lain. Kalau misalnya zaman kayak di pilkada DKI, Pak Sony sendiri jadi PLT-nya waktu itu. Dan kalau misalnya alasannya bahwa tidak cukup, lebih baik kita buang energi untuk bagaimana memperbaiki birokrasi supaya pejabatnya cukup menghadapi situasi ini. Ngapain capek-capek membangun pembenaran buat dua orang jenderal loh ya. Kita bukan menyelamatkan polisi yang sedang tergopoh-gopoh karena pangkatnya rendah, jabatannya ada di kecil, ada di Indonesia Timur bagian mana, tidak. Dua orang jenderal yang dia duduk di Mabes Polri. Kok kita harus membuang energi dalam rangka mendorong mereka ke satu situasi yang menyulitkan mereka juga. Nah menurut saya itu tidak tepat. Yang terakhir yang mungkin saya mau sampaikan, saya melihatnya ini begini, ini jangan-jangan mohon maaf ada yang tidak jujur dalam membuat kebijakan ini. Yaitu ada satu situasi mungkin begini, mungkin ada laporan intelijen kenapa di dua tempat itu harus ada polisi, yang harus sampai menempatkan polisi. Saya kasih clue juga sini sebetulnya, tapi tidak mau diumumkan. Saya berusaha menghindari untuk ngomong jangan-jangan ada operasi intelijen, bukan, saya nggak mau. Ya kan? Nah tapi saya bilang lebih baik jangan-jangan ada laporan intelijen yang harus polisi. Kan ada, biasanya kan kalau di birokrasi, di pemerintahan itu kan ada tick boxnya. Secara statistik, masalahnya ini. Yang terpenuhi mana, yang tidak terpenuhi mana. Ketika dijumlah kita butuh orang yang seperti apa. Ada hubungannya pilkada nggak menurut Anda? Ada banget. Ya. Ada banget. Kalau itu nggak perlu laporan intelijen. Menurut saya begini, saya kan bukan orang yang ke Mabes Polri tiap hari, rapat di Mabes Polri tiap hari. Buat saya melihatnya begini, menempatkan dua orang jenderal yang berasal dari Mabes Polri di dua tempat yang jenderalnya Polri ikut bertarung di sana.
Meskipun hari ini saya baca ada sanggahan dari Pak Kapolri bilang dia tidak pernah memandatkan dalam kasus dengan Pak Anton Carlyan ya. Dia bilang, Pak Tito bilang lewat juga Humas Polri tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya. Tapi secara placing secara penempatan ada polisi yang maju dalam pilkada, lalu ada kebijakan mengeluarkan keputusan 2 orang jenderal di Mabes Polri untuk ada di sana, buat saya susah dihindari. Sekarang saya mau mendetoks, menetralisir bacaan saya seperti itu dengan informasi apa? Kalau informasinya hanya menggunakan celah-celah hukum yang harus junto itu artinya masyarakat mungkin bisa tahu bahwa pasal ini dihubungkan dengan pasal yang lain di undang-undang lain, dihubungkan lagi. Menurut saya melelahkan. Lebih baik diungkapkan saja ada apa masalahnya. Jangan-jangan ini soal kemampuan berkomunikasi menyampaikan kepada masyarakat yang kurang, tidak seimbang dengan masalah yang mau dihadapi. Mungkin kira-kira begitu, Bang Karni. Makasih. Baik, kita rehat dulu pemirsa.